Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku terkait dengan tiga kategori eh, kelompok dalam Islam terkait dengan keberadaan perempuan. Di dua edisi yang lalu aku sudah menjelaskan tentang ciri-ciri kelompok Islam konservatif menyangkut keberadaan perempuan. Setelah itu kemudian aku juga membuat tayangan video yang berisi ciri-ciri orang-orang Islam mau laki atau mau perempuan terkait dengan keberadaan perempuan itu. Ada ciri-cirinya. Kemarin ada yang tanya kok nggak ada dalilnya sama sekali. Yang ingin aku katakan bahwa tiap-tiap orang yang ada di dalam dua kategori itu juga memiliki dalil-dalilnya masing-masing. Mereka juga menggunakan Al-Qur'an, mereka juga menggunakan pandangan hadis, mereka juga menggunakan apa yang disebut sebagai ijma seperti itu, atau pendapat-pendapat para cendekiawan dan scholar Islam. Artinya apa? Artinya tiap-tiap kelompok itu menjustifikasi pandangannya sama-sama dengan menggunakan Al-Quran, hadis, ijma maupun kias. Nah, yang terakhir ini adalah pandangan kelompok progresif. Ya, pandangan kelompok progresif Islam terkait dengan uh, perempuan. Ini yang aku suka. Itu sebabnya kelompok progresif itu adalah, menurutku, adalah kelompok yang tertinggi, kelompok yang tinggi. Pikirannya menyangkut cara pandangnya terhadap laki-laki. Itu sebabnya aku menggunakan batik motif ini. Yang tahu arti motif ini pasti tahu gitu kan, pasti tahu kenapa aku melihat ini ketika kamu memakai ini, ketika aku ketika aku menjelaskan tentang progresif. Nah, apakah kamu masuk dalam orang-orang Islam yang punya pikiran progresif menyangkut perempuan? Ciri-cirinya dari sini. Yang pertama, itu adalah orang progresif di dalam Islam itu melihat atau memaknai status perempuan itu didasarkan melampaui apa yang menjadi keyakinan di kelompok konservatif dan kelompok moderat. Yakni apa? Menurut kelompok progresif, orang itu dianggap perempuan tidak hanya karena ciri biologisnya saja. Tidak, tidak. Bukan berarti kalau kamu punya vagina lalu kemudian aku akan menganggapmu perempuan. Tidak, tidak seperti itu. Kelompok progresif itu mendasarkan status perempuan, orang itu mau dianggap perempuan atau tidak, itu didasarkan pada pengalaman personal pemilik tubuh. Jadi kalau misalkan ada orang punya vagina dan merasa dirinya adalah perempuan, maka orang progresif mengatakan kamu adalah perempuan. Namun kalau ada orang yang memiliki penis, secara biologis memiliki penis, tapi ia merasa dirinya perempuan, maka orang progresif mengatakan kamu adalah perempuan. Begitu juga kalau ada orang yang punya vagina tetapi dia merasa dirinya bukan perempuan tapi laki-laki, maka orang progresif tidak akan menganggap dia laki-laki. Dia tidak akan menganggap dia perempuan, dia dianggap laki-laki. Artinya kelompok progresif itu menyandarkan dirinya pada apa yang menjadi pengakuan dari pemilik tubuh itu. Tidak hanya bertumpu pada indikator biologis saja. Seperti itu. Jadi kelompok-kelompok LGBTIQ, ketika ada orang Islam yang menerima kelompok LGBTIQ secara penuh, maka ia sebenarnya masuk dalam kategori progresif. Jadi sekali lagi, kelompok progresif meyakini bahwa yang disebut perempuan itu tidak hanya mereka yang memiliki ciri biologi saja, tapi ia melihat, atau orang progresif itu melihat dan mendasarkan diri pada pengalaman personal pemilik tubuh. Seperti itu. Nah, yang kedua, ciri kelompok progresif itu adalah ia mengatakan bahwa Tuhan menciptakan kami ini sama, dari nur, dari ruh yang sama. Artinya laki-laki dan perempuan sama, setara. Sebab diciptakan dari nur ilahi yang sama. Sama. Kalau laki-laki boleh menjadi hakim, perempuan juga boleh jadi hakim.
Kalau laki-laki jadi akikahnya dua, maka ya perempuan pun juga harus disamakan seperti itu. Bahkan pada titik tertentu kelompok Islam progresif ini malah menggunakan pendekatan affirmative action. Artinya ketika ia melihat misalkan perempuan, maka ia ikut mendorong perempuan tersebut supaya ia lebih setara. Artinya yang boleh dilakukan oleh laki-laki boleh dilakukan oleh perempuan. Seperti itu, secara umum seperti itu ya, secara umum ya. Bagaimana dengan soal fikih dan lain sebagainya? Ini melampaui fikih. Ini melampaui fikih. Jadi kalau ada orang yang menggunakan dalilnya, kemampuan keislamannya untuk mengatakan bahwa sebenarnya misalkan akikah itu laki-laki dan perempuan harus disamakan, maka menurutku ketika ada orang yang seperti itu, ia masuk di dalam kategori progresif. Ciri yang ketiga, apakah kamu juga masuk di sini, adalah seperti yang tadi aku sampaikan, apa yang boleh untuk laki-laki juga boleh untuk perempuan ya. Prinsipnya adalah kesalingan. Jadi kalau mau dengan cara yang agak radikal gitu ya, ketika laki-laki boleh kawin lebih dari satu, maka sesungguhnya perempuan juga memiliki hak yang sama. Memiliki hak yang sama. Atau kalau perempuan itu tidak mau dipoligami, maka sebenarnya laki-laki itu juga pasangannya itu juga terlarang untuk melakukan hal yang seperti itu. Jadi ia lebih asertif, laki-laki yang ini lebih asertif. Ciri yang keempat adalah pembagian peran dilakukan dengan menggunakan prinsip kesepakatan dan setara. Misalkan ini ada pasangan laki-laki dan perempuan mengikatkan diri dalam perkawinan, kemudian mereka berdiskusi, ini siapa nih yang akan ngurusi anak dan ngurusi rumah tangga dan lain sebagainya. Maka dua orang ini duduk, enaknya gimana nih, kayak gitu, enaknya gimana seperti itu. Enaknya gimana dalam arti bahwa dicarikan solusinya agar supaya keduanya bisa tetap punya kesempatan untuk mengembangkan diri. Aku punya banyak teman yang dua-duanya, laki-laki dan perempuan, itu sama-sama berkarirnya. Lalu kemudian mereka duduk ketika menyelesaikan urusan domestik ini gimana nih? Bisa nggak kamu kayak gini? Kalau kamu nggak bisa, aku bisa, aku akan jagain. Tapi kalau pada titik tertentu ternyata dua-duanya nggak bisa, ya sudah, kita urunan, kita minta bantuan pada orang dengan sejumlah uang yang kita kumpulkan bersama-sama. Artinya apa? Artinya semuanya berdasarkan kesepakatan. Tidak hanya soal kesepakatan, tapi kesepakatan yang kesepakatan yang mendewasakan. Yang mendewasakan. Dalam arti kesepakatan tersebut diupayakan untuk penguatan masa depan setiap orang yang ada di dalam keluarga itu. Bukan kesepakatan yang kayak perempuan tidak ada pilihan seperti itu, tidak. Aku dorong kamu untuk misalkan aku mendorong istriku untuk ikut bekerja. Nah, ketika dia bekerja, kemudian aku tidak akan membebaninya dengan urusan-urusan rumah tangga. Tidak, rumah tangga ya kita diskusikan bersama. Kalau kamu capek ya aku. Kalau aku capek, kamu capek, ya udah nggak usah dikerjain. Kita nyuruh orang saja, minta bantuan ke orang. Toh kita juga memiliki resources untuk itu. Jadi setiap orang didorong untuk berkembang, saling mendukung, gitu kan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi saling berkasih-kasihan, saling bertolong-menolong di dalam hal yang kebaikan seperti itu. Ayo dong kamu, misalkan kemarin aku senang sekali ketika bisa mendorong Amirah pasanganku untuk kuliah lagi. Udah, kamu kuliah dulu, ntar aku giliran setelah kamu misalkan, atau dalam bentuk yang lain. Ini ciri-ciri kelompok yang progresif ya, ciri-ciri kelompok yang progresif. Dan yang menarik adalah laki-laki yang duduk di level ini itu selalu mengedukasi pasangannya untuk juga mengetahui hak-haknya. Ya, mengetahui hak-haknya. Kamu punya hak ini loh ya, kamu punya hak ini ya.
Yang nomor 5 cirinya adalah bagaimana dengan soal kepemimpinan. Kelompok progresif itu meyakini bahwa perempuan memimpin laki-laki itu dianggap biasa, ya, biasa, selumrah lelaki memimpin perempuan. Jadi dia sama sekali nggak keberatan memimpin. Kalau urusannya adalah bagaimana dengan soal memimpin sholat, ya menurutku sepanjang perempuan itu memiliki syarat-syarat, misalkan baca Al-Qur'annya oke, kemudian tajwidnya juga oke, dia termasuk orang yang baik dan lain sebagainya, maka aku misalkan ya tidak keberatan menjadi menjadi makmum dari mereka. Jadi laki-laki yang seperti ini melihat bukan hanya karena misalkan dalam imam, oleh karena aku laki-laki punya penis meskipun aku nggak bisa atau nggak memiliki cukup kemampuan membaca Al-Fatihah, ya aku tetap harus menjadi imam karena memang cara pandang klasik mengatakan itu. Oh tidak, ia tidak keberatan terkait dengan siapa yang menjadi imam. Menjadi imam itu kan menjadi siapa yang kita percayai untuk memimpin. Banyak aku memiliki teman-teman seperti itu. Nah, yang keenam, ini yang paling konkret adalah kelompok konservatif, ya, meyakini bahwa perbedaan biologis itu tidak boleh dijadikan pembenaran melakukan pembedaan. Jadi kalau dua kelompok yang lain, yang konservatif dan moderat, itu kan masih melihat bahwa oleh karena kamu punya payudara atau punya vagina, maka posisimu lebih rendah ketimbang yang tidak memiliki vagina atau payudara. Tapi dalam kacamata kelompok progresif, sekali lagi, perbedaan biologis itu tidak bisa dijadikan pembenaran melakukan pembedaan. Nah, di antara tiga kelompok tadi, kamu kelompok yang mana? Semoga kelompok ini ya, kelompok progresif, kita sama-sama ke sana supaya apa? Supaya manusia memang benar-benar dilihat kemanusiaannya, bukan karena jenis kelaminnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.